Sobat milenial, resesi ekonomi menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, terutama saat pandemi COVID-19 mereda dan invasi Rusia di Ukraina. Melihat laporan perkembangan ekonomi global yang mengkhawatirkan, semakin disadarkan bahwa jurang krisis dan resesi ada di depan mata. Komoditas energi yang melesat membuat inflasi melambung tinggi. Panasnya inflasi membuat Bank Sentral Dunia memutuskan mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Pada akhirnya, ini dianggap sebagai pemantik resesi. Hal ini juga telah menyebabkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin di berbagai negara juga ikut meningkat sebagai konsekuensi lesunya perekonomian. Nah, ada apa sih dengan ekonomi dunia saat ini dan sudah siapkah kamu menghadapinya? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial, resesi ekonomi diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi ekonomi juga bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi. Secara umum, resesi terjadi ketika ekonomi tumbuh negatif 2 kuartal beruntun. Pada 2020 lalu, dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19, menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan banyak pegawai dirumahkan. Tanpa aktivitas dan mobilitas manusia, roda ekonomi pun macet. Invasi Rusia di Ukraina pun sangat berpengaruh pada perekonomian global. Perang telah memicu kekhawatiran resesi dan menciptakan ancaman kelaparan kepada ratusan juta orang di dunia. Selain resesi, guncangan ekonomi juga bisa menyebabkan berbagai masalah ekonomi serius, seperti inflasi dan tumpukan utang. Utang yang banyak membuat biaya pelunasannya meninggi, bahkan hingga sampai ke titik tidak mampu melunasinya lagi. Apa itu inflasi? Kata inflasi tentu sudah tidak asing lagi di telinga sobat milenial, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi yang berlebihan membuat daya beli masyarakat melemah. Di lain sisi, produksi barang dan jasa akan menurun. Hal ini bisa memicu meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan berujung pada resesi. Inflasi yang melambung membuat bank sentral menaikkan suku bunganya. Suku bunga yang tinggi berfungsi untuk melindungi nilai mata uang, tetapi ini juga akan membebani debitur dan menyebabkan kredit macet. Jika terjadi secara besar-besaran, perbankan bisa kolaps. Dampak inflasi sendiri seringkali identik dengan efek negatif karena kenaikan harga barang membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama yang berpendapatan rendah, semakin sulit. Dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Mengapa suatu negara bisa bangkrut? Pandemi COVID-19 hingga perang antar Rusia dan Ukraina membuat situasi dunia saat ini begitu mengerikan. Krisis datang silih berganti, mulai dari kesehatan, energi, pangan, hingga keuangan. Kondisi krisis bahkan bisa membuat suatu negara bangkrut jika fundamental domestik masing-masing tidak dijaga dengan baik. Ciri suatu negara bisa dikatakan bangkrut adalah saat tidak mampu lagi membayar utang. Salah satunya adalah Sri Lanka yang dinyatakan bangkrut karena tidak bisa membayar utang. Hal ini terjadi karena fundamental negerinya tidak mampu menopang dampak dari global. Apalagi semua komoditas pangannya impor, sehingga saat terjadi kenaikan harga global, defisit anggarannya pun membengkak. Penyebab dari kebangkrutan tersebut berasal dari berbagai hal, mulai dari ketidakpastian utang, nilai tukar yang melemah signifikan, hingga perubahan iklim politik. Ketika suatu negara dinyatakan bangkrut, maka negara tersebut ada di posisi yang tidak menguntungkan. Sebab otomatis kepercayaan global akan semakin turun sehingga stabilitas negara akan kian terpuruk. Gagal bayar utang bukan satu-satunya faktor suatu negara dapat disebut bangkrut. Jika negara tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga bisa dikatakan bangkrut. Misalnya, tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM, kemudian tidak mampu menyediakan barang dengan harga terjangkau, sehingga masyarakat di negara tersebut kesulitan untuk membeli barang karena harga yang mahal. Ini bisa menjadi indikator negara tersebut bangkrut. Indonesia menghadapi ekonomi global. Inflasi Indonesia pada Juni 2022 yang tercatat 4,35%, yang bisa dikatakan angka ini masih tergolong moderat ketimbang negara lain. Meskipun inflasi pada bulan Juni 2022 ini merupakan yang tertinggi sejak Juni 2017, yang berada di angka 4,37% year on year. Melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah Indonesia berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap dapat dijaga. Tips hadapi resesi ekonomi global di masa pandemi. Persiapkan dana darurat. Persiapkan tabungan dana darurat yang cukup. Besar kemungkinan kita akan kehilangan aset atau terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan bulanan karena tidak adanya sumber pemasukan. Alokasikan dana minimal 10% dari pemasukan rutin setiap bulannya untuk menabung dana darurat. Pastikan kamu sudah mempersiapkan dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Jangan lupa untuk menyesuaikan jumlah tabungan dana darurat dengan jumlah tanggungan kamu ya Sobat Milenial. Semakin banyak orang yang kamu tanggung, maka semakin besar pula tabungan dana darurat yang kamu butuhkan. Simpanlah dana darurat tersebut di instrumen keuangan yang liquid atau mudah dikonversikan dalam bentuk uang dengan cepat dan resiko rendah, atau tidak mengalami fluktuasi nilai tinggi. Beberapa instrumen keuangan yang dimaksud adalah tabungan bank, deposito, atau reksadana pasar uang. Investasi. Menabung tentu baik untuk dilakukan. Namun jika 100% dana kamu hanya disimpan di rekening tabungan, maka kamu hanya akan menambah aset tidur atau aset yang tidak produktif. Bayangkan saja, bunga tabungan yang umumnya berjumlah 0 hingga 2% masih akan dipotong dengan biaya administrasi dari bank. Hal ini pun menyebabkan pertumbuhan dana kita menjadi semakin lambat dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa seluruh dana kita akan tergerus inflasi.
Berinvestasilah agar kamu bisa mempercepat realisasi tujuan jangka panjang kamu. Asuransi. Resiko-resiko dalam hidup seperti sakit, hilangnya pendapatan karena wafatnya si pencari nafkah, atau ketidakmampuan pencari nafkah untuk bekerja karena cacat, jelas harus dimitigasi. Memiliki asuransi adalah salah satu cara yang tepat untuk mengatasi resiko ini. Belanja sesuai kebutuhan. Hemat adalah kuncinya. Belanja barang atau jasa sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sobat milenial, dengan berhemat maka kamu bisa memiliki dana lebih untuk kamu tabung sebagai bekal menghadapi krisis ekonomi yang ada di depan mata. Pandemi COVID-19 memberikan tekanan ekonomi yang berat bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Bahkan hal ini telah menyebabkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin di berbagai negara juga meningkat sebagai konsekuensi lesunya perekonomian. Namun melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah Indonesia berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional masih tetap terjaga. Akibat ekonomi global yang terjadi saat ini, aktivitas ekonomi mulai terganggu dan berakibat pada lemahnya daya beli serta perlambatan ekonomi. Agar sobat milenial mampu melewati kondisi ini, rencanakan keuangan kamu dengan baik. Persiapkan dana darurat minimal 10% dari penghasilan kamu agar dapat mencukupi kebutuhanmu di masa sulit, serta berbagai langkah investasi yang dapat melindungi aset kamu. Tetap optimis ya sobat milenial.